Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh diketemukan lagi meskipun dalam suasana ibadah online, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Mari kita menghadap kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan hati yang tulus ikhlas karena Tuhan Yesus telah memelihara kehidupan kita. Mari kita sebelumnya kita arahkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan berkata kepada kita semua, jangan takut, jangan bimbang, jangan susah, dan jangan cemas. Meskipun kondisi kita saat ini paling bawah, kita tertekan, bahkan beberapa jemaat sungguh tidak bisa meramalkan lagi bagaimana masa depannya. Tapi mari kita sama-sama menyembah Dia, karena Dia besar, Dia berkuasa. El Shaddai. El Shaddai Maha Besar, El Shaddai Maha Kuasa, Dia yang memelihara kehidupan kita. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia Yesus
Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Daud dalam Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Karena itu mari kita bawa segala pengakuan kita kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita, kita mengakui segala dosa-dosa kita, karena Dia penuh kasih dan rahmat. Sebelumnya mari kita pujikan, jangan biarkan aku pergi. Kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali, tariku
kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa jauh dari kasih-Mu ya Bapa. Begitu Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan. Meskipun kami telah menjauh dari-Mu, bahkan kami sengaja melakukan hal yang sama, berulang-ulang kami menyakiti-Mu ya Bapa. Tuhan, dalam suasana seperti ini, di mana-mana wabah berada di sekitar kami bahkan tetap melakukan hal-hal yang sama ya Tuhan. Kami tidak sadar Tuhan, kami tidak begitu peka terhadap situasi sekeliling kami. Bahkan kami senantiasa melakukan hal yang menyinggung perasaan hati-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, di mana kami boleh Tuhan merenungi Tuhan akan segala kesalahan kami ya Bapa. Dalam situasi pandemik ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kami Tuhan. Meskipun di sana sini banyak berguguran Tuhan, nyawa-nyawa yang Engkau panggil ya Bapa. Dan kami tetap diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahan kami ya Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan atas kesalahan kami Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan menjauh dari Engkau ya Bapa. Begitu Engkau menjauh Tuhan, kami mati dan hancur Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan dalam situasi seperti ini Tuhan, kami tetap Tuhan Engkau kasihi Tuhan. Kami mohon ampun sekali lagi Tuhan atas segala dosa-dosa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus itu Tuhan senantiasa tegur kami ya Bapa, sehingga kami dapat memperbaiki atas segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami selalu berjalan dalam terang firman-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan selalu Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesabaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas begitu kasih-Mu yang mendalam atas kami Tuhan, sehingga kami tetap menikmati dalam situasi seperti ini segala karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita semua yang telah diampuni dosanya. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan.
walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Daniel 9 ayat 9. Mari kita bacakan petunjuk hidup baru yang akan melandasi kehidupan kita, yang akan memberikan kita tuntunan bagi kehidupan kita, yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Kita bacakan bersama-sama petunjuk hidup baru. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik daripada kasih karunia Allah. Kami bacakan sekali lagi. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapa kita adalah Allah yang besar. Kita selalu bersandar penuh kepadanya. Di saat seperti ini kembali kita disadarkan kita ini lemah, dan kita percaya Tuhan itu besar. Melalui putranya Tuhan telah mengorbankan dirinya karena kita, karena dosa-dosa kita. Kita pujikan sangat besar kasih-Nya. Biarlah melalui pujian ini kita boleh dikuatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sangat besar kasih-Nya hingga memberi anaknya. Barang siapa percaya hidup kekal diberinya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Bait kedua. Yesuslah anak Allah, jalan benar dan hidup. Anugerahnya berlimpah, bersandarlah padanya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Yesus mati bagiku, menyelamatkan daku. Anugerah telah sedia, mari lekas terima. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Yesus terima yang berdosa. Yesus terima yang berdosa. Berikutnya khotbah akan disajikan oleh penginjil Suarman. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan.
Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami memohon urapan-Mu Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Engkau singkapkan rahasia-Mu bagi kami dan berikan kami hikmat untuk mengerti, memahaminya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita membahas satu tema, yaitu menghidupkan karunia rohani. Ya, saya mengajak kita untuk pertama-tama membaca bagian firman Tuhan di dalam Satu Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita membahas tentang menghidupkan karunia-karunia roh. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini ada beberapa karunia yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi kita juga bisa melihat lagi, kita bisa membandingkan lagi di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 6. Dikatakan di sana, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bahkan di bagian-bagian yang lain lagi, yaitu di dalam Efesus, kita melihat di sana bahwa dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa karunia roh adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk kepentingan tubuh Kristus. Tadi kalau kita melihat, ini saya kutip di dalam bukunya Yakub Trihandoko di dalam Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Tetapi ayat 7 pada 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan, tetapi
kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ketika seseorang percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan memberikan paling tidak satu karunia roh. Boleh lebih, bisa lebih dari satu, tergantung daripada Roh Kudus yang memberikan kepada siapa dan berapa ia berikan karunia itu kepada seseorang. Itu bukan karena kita, tetapi karena kehendak Allah. Dituliskan di dalam ayat 11 tadi, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus memberikan karunia roh kepada setiap orang menurut yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa sih perbedaannya talenta atau bakat dengan karunia? Kita melihat di sini sumber talenta dari Tuhan juga melalui genetik dari orang tua, melalui keturunan. Kalau karunia itu juga sama, sumbernya adalah Tuhan. Waktu pemberian, kalau talenta diberikan sejak kelahiran alami, kalau karunia diberikan sejak kelahiran baru. Sifatnya, talenta bersifat kemampuan alami. Kalau karunia itu anugerah rohani. Tujuan dari talenta, pengajaran, hiburan, inspirasi dalam tingkat alami. Kalau tujuan daripada karunia, pertumbuhan rohani, orang-orang kudus, dan pelayanan Kristen. Dimiliki oleh siapa? Talenta bisa dimiliki oleh siapa saja, baik dia orang percaya maupun tidak percaya Yesus. Tetapi karunia roh hanya dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Kristus. Ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Maka seorang dengan sadar, realistis, rendah hati menerapkan karunia-Nya dengan sukacita dan tak berpusat kepada diri sendiri. Maka ketika kita berbicara tentang karunia roh, ini bukan berbicara bagaimana kita membesar-besarkan diri kita, menyombongkan diri kita karena kita memiliki begitu banyak karunia. Tetapi kita diberikan karunia untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan bersama. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka ketika Tuhan mempercayakan kepada kita karunia rohani, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Ketika Tuhan memberikan kita karunia rohani, maka kita harus melakukannya untuk kepentingan bersama. Ketika Tuhan memberikan kita karunia rohani, jangan kita membanggakan diri untuk kesombongan diri kita, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semuanya. Kalau kita menyembuhkan, kita diberikan karunia menyembuhkan, kita percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan itu semuanya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak fenomena sekarang ini yang kita melihat, ya, ada begitu banyak orang yang melakukan kuasa penyembuhan, ya, kebaktian, kerohanian, tentang mukjizat. Mereka ingin melakukan festival kuasa Allah dan sebagainya bermacam-macam.
Namun satu hal yang harus kita percaya, ketika kita melakukan itu, tidak menjadi salah karena itu adalah karunia daripada Tuhan. Tetapi ingat bahwa ketika kita melakukan penyembuhan, harus Kristus yang diberitakan, Injil Kristus yang diberitakan. Itu yang paling penting. Jangan sampai orang sembuh dari penyakitnya tetapi dia mati secara rohani. Dia tidak mengenal Kristus. Lebih baik dia diberitakan Kristus dan jiwanya selamat daripada tubuhnya selamat tetapi jiwanya menjadi mati. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali bagi kita. Fenomena yang terkenal lagi akhir-akhir ini adalah begitu banyak orang yang harus berbahasa roh, karena berbahasa roh akan menambahkan imunitas tubuh. Ini menjadi salah Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Ini tidak sesuai dengan Alkitabiah. Firman Tuhan tidak pernah menjelaskan akan hal itu. Bahasa roh itu diberikan kepada orang yang kurang beriman. Itu sebagai tanda kepada orang yang beriman. Dan kalaupun ada berbahasa roh, itu harus ada yang menafsirkannya. Dan itu harus ada aturannya sesuai dengan dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus di pasal 14. Tetapi ada begitu banyak orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mengetahui itu benar atau tidak, itu dasarnya firman Tuhan itu saja. Kalau firman Tuhan berkata berbahasa roh akan menambahkan imunitas, ya kita lakukan. Tetapi kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak pernah dituliskan. Bahkan Paulus pun melarang jemaat Korintus untuk berbahasa roh kalau di dalam perkumpulan jemaat. Kalaupun boleh, itu hanya 2 atau 3 orang. Itu pun harus bergantian, tidak bersamaan. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, ketika di dalam perkumpulan jemaat, pemimpin-pemimpinnya mengundang seluruh anggota jemaat yang hadir untuk berbahasa roh. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan. Maka itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat, segala sesuatu boleh, harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu penting. Maka ketika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, saya pikir itu bukan satu karunia yang akhirnya bahkan mungkin ada karunia tetapi menyalahgunakan karunia yang sudah ada. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, apa sih manfaatnya bagi kita ketika kita punya karunia? Ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima karunia daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan paling tidak kepada kita satu karunia yang saya sudah katakan tadi. Tetapi apakah karunia itu terbatas? Wah, aku tidak menemukan karuniaku di dalam bagian ini. Musik tidak dikatakan, tidak dituliskan. Melukis tidak dikatakan di sana. Bahkan seni dalam berbagai macam di sini tidak dituliskan. Berarti aku tidak punya karunia. Wah, aku ini bukan orang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu pilih-pilih kasih. Enggak. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan tidak hanya dibatasi oleh karunia-karunia kita. Kita juga bisa melayani Tuhan dengan berbagai macam talenta kita, talenta alami. Yang penting kita benar-benar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik talenta kita, bakat kita harus optimalkan untuk melayani Tuhan. Ini menjadi penting bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya talenta untuk bermain musik. Kembangkan itu untuk melayani Tuhan. Kalau punya talenta di dalam bagian komputer sebagai editor dan sebagainya, kembangkan itu untuk melayani Tuhan. Bagian sosial media, kembangkan untuk bisa melayani Tuhan. Untuk membuat video-video pendek yang menjadi inspiratif bagi banyak orang, yang memberkati banyak orang. Jika kita punya karunia untuk menulis, bagikan, sharekan kepada banyak orang untuk bisa kepentingan bersama. Tapi kalau kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ingat lagi tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat, untuk membangun satu dengan yang lain, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk meruntuhkan. Di dalam bagian yang kita bacakan Bapak Ibu tadi, kita melihat ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ya, ada karunia untuk bisa menasehati, ada karunia untuk melakukan mujizat dan sebagainya.
Ada begitu banyak orang bisa menasehati, tetapi belum tentu dia punya karunia. Orang yang punya karunia menasehati, sekali ngomong pasti akan didengar, dan dia pasti berkata-kata dengan baik. Apakah semua pendeta dikaruniakan punya karunia untuk menggembalakan? Tidak. Ada pendeta tidak diberikan karunia untuk menggembalakan. Dia hanya dikaruniakan untuk memberitakan Injil, hanya sebagai pengajar. Tetapi dia harus mengerti firman. Ada begitu banyak orang berkata, aku tidak punya karunia untuk berkhotbah. Saya hanya punya karunia untuk menyembuhkan. Oke, betul. Tetapi seorang yang memiliki karunia untuk menyembuhkan, dia harus mengerti firman. Tidak mungkin kita bisa menyembuhkan seseorang tapi kita tidak mengerti firman Tuhan. Akhirnya apa nanti jadinya? Kalau begitu, kita akan menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kita tidak semua dipanggil menjadi pengajar, tetapi kita dipanggil untuk mengerti firman. Seorang guru, dia harus mengerti firman. Seorang hamba Tuhan, baik dia dikaruniakan sebagai seorang pemberita Injil, dikaruniakan sebagai gembala, sebagai rasul, dia harus mengerti firman. Ini yang menjadi penting dan menjadi landasan. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengikuti semua kebaktian kebangunan rohani, kalau kebaktian kebangunan rohani itu tidak memberitakan Kristus, tidak memberitakan firman, maka itu bukan suatu kebaktian kebangunan rohani. Ada begitu banyak berita yang kita dengar. Di mana-mana ada kebaktian kebangunan rohani, di sini, di sana dan sebagainya, di pelosok-pelosok. Masih belum mendengarkan firman, sudah terjatuh semuanya. Sudah cingkrak-cingkruk semuanya, entah tidak jelas. Padahal belum mendengar firman, belum ngapa-ngapain, udah tidak sadarkan diri. Itu roh yang bekerja atau apa? Kita tidak mengerti, kita tidak bisa tahu. Tetapi intinya, hanya orang yang sudah mendengarkan firman yang bisa mengerti apa itu karunia Roh Kudus. Hanya orang yang mengerti firman yang bisa melakukan dengan benar karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manfaat yang pertama, kalau kita itu memiliki karunia Roh Kudus, kalau kita itu punya karunia Roh Kudus, kalau kita tahu apa yang menjadi karunia kita, itu akan memberikan arah dan tujuan hidup. Apa maksudnya? Tuhan itu sudah menetapkan tujuan hidup kita. Ya. Dan salah satu hal untuk mengetahui tujuan dan arah hidup kita, dengan kita tahu apa yang menjadi karunia kita. Ketika kita mengerti karunia kita, berarti itu sudah jelas Tuhan itu mau mengarahkan kita kemana. Kalau Tuhan memberikan kita karunia untuk menasehati, kita harus mengerti. Berarti kita mau kemana? Ketika yang kuliah, dia harus mau kemana? Dia ngambil jurusan apa? Mungkin dia bisa ngambil jurusan komunikasi. Dia mungkin bisa mengambil jurusan psikologi, konselor dan sebagainya. Supaya dia menjadi orang-orang yang nanti menjadi motivator, bisa menasehati, bisa mendidik, bisa mengajar. Atau mungkin dia mengerti, ada seorang yang mengerti, dia dikasih karunia untuk bernubuat. Berarti sudah pasti dia harus belajar teologi. Dia harus belajar firman untuk memberitakan firman. Kalau seorang mengerti bahwa aku dikasih karunia oleh Tuhan untuk menggembalakan, berarti sudah jelas dia tidak boleh jadi penginjil. Kalau dia jadi penginjil mungkin dia tidak betah, karena harus berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tapi dia harus bisa menetap di dalam satu jemaat untuk bisa menggembalakan. Dan itu akan menjadi efektif
pelayanannya. Bagi kita mungkin, bagi Bapak Ibu, kalau mengerti, aku ini dipanggil menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang yang bekerja, menjadi seorang karyawan, atau menjadi seorang yang harus membuka pekerjaan sendiri. Mengerti, aku bisa, talentaku di sini. Ketika Bapak Ibu mengerti talenta bakat dari Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, maka pasti akan menikmati pekerjaan itu. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, ketika kita sudah mengerti tujuan, maka yang kedua adalah memberikan kebebasan untuk merengkuh dan menikmati jati diri. Ini saya ambil dari buku Yakub Trihandoko lagi, di buku Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Memberikan kebebasan untuk merengkuh dan menikmati jati diri. Kebiasaan, bahkan kebanyakan orang pengen menjadi seperti orang yang dia kagumi, menjadi seperti orang yang dia senangi, yang dia idolakan. Menjadi orang yang, wah ini orang ini hebat, wah orang ini bagus, wah dia itu penampilannya begini dan sebagainya, wah talentanya begitu luar biasa. Nah, kalau kita mengerti karunia kita mengerti talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak mau menjadi orang lain. Kita tidak bisa menjadi seperti orang lain. Karena kalau kita menjadi seperti dia, kita tidak akan bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Tetapi ketika kita mengerti karunia kita, saya ulangi sekali lagi, bahwa kita akan bisa menikmati kebebasan untuk merengkuh dan menikmati jati diri kita yang sesungguhnya. Ada begitu banyak anak-anak muda yang sedang mencari jati diri. Anak remaja mencari jati dirinya, mencari bakatnya, mencari apa yang menjadi talentanya, karunianya, menggali berbagai macam ilmu dan sebagainya. Itu penting. Tetapi ingat, engkau juga harus tetap bersandar kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Karena yang memberikan baik talenta maupun karunia itu adalah Tuhan. Maka kau harus bertanya kepada Tuhan, engkau mau jadi apa? Engkau diberikan karunia atau talenta oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, memberikan tanggung jawab. Ketika kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, talenta oleh Tuhan, bakatnya sejak lahir itu oleh Tuhan, maka kita dengan otomatis menjadi orang yang harus mempertanggungjawabkannya. Pasti suatu kelak ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan mempertanyakan itu kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya kepada kita saat ini, apakah kita sudah mengetahui apa yang menjadi karunia roh yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Apa kita tahu apa kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita kembangkan di dalam pelayanan kita? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, pelayanan itu bukannya sebatas di gereja. Bapak Ibu juga yang bisa melayani mungkin di perusahaan, di rumah sakit, ya di toko-toko dan sebagainya, di kantor pemerintahan. Apa yang Tuhan anugerahkan, karunia apa yang Tuhan sudah berikan untuk Bapak Ibu kerjakan di sana. Lakukan untuk kepentingan bersama. Lakukan untuk kepentingan orang lain, bukan demi kepentingan kita. Karena jelas karunia roh tadi kita melihat tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan tubuh Kristus. Kalau memang Bapak Ibu dipanggil, diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengajar, lakukanlah itu dengan sukacita. Kalau kita diberikan karunia untuk memimpin, maka kita harus melakukannya dengan sukacita. Kalau kita diberikan karunia untuk menasehati, kita menasehati dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Masing-masing kita diberikan karunia oleh Tuhan. Maka jangan pernah jadi seperti orang lain. Kita harus bergumul di hadapan Tuhan, mengerti apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati hidup kita, menikmati anugerah Tuhan, menikmati pelayanan kita, menikmati pekerjaan kita dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kita berjemaat, dalam konteks kita sebagai gereja GKT Sidoarjo, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, mari berikan karuniamu untuk melayani Tuhan, talentamu untuk melayani Tuhan. Karena nantinya pada akhirnya Tuhan akan bertanya kepada kita, di manakah? Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah mengembangkan talenta kita? Seperti di dalam Matius, ada seorang diberikan 5 talenta, 2 talenta, tapi 1 talenta dia menguburkan talenta yang 1 itu karena dia merasa kok cuma 1 Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, "Enyalah engkau, hai hambaku yang jahat." Bapak Ibu, baik 1 kita diberikan, kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Sekali lagi, tujuannya demi kepentingan jemaat, untuk orang lain. Jangan hanya, kalau aku punya 2 lebih bagus dong. Kalau aku punya 5, akan lebih baiknya lagi. Tidak, bukan masalah banyaknya, tetapi masalah tanggung jawabnya kita mempergunakan talenta itu. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, teman-teman mungkin yang sebagai pelajar, sebagai yang lagi kuliah, ataupun yang masih merintis pekerjaan, ingat ini, apapun talentamu, lakukan. Jangan kuburkan talenta kita, tetapi hidupkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan matikan talenta yang Tuhan anugerahkan. Jangan matikan karunia Tuhan anugerahkan kepada kita. Selagi Tuhan sudah mempercayakan kepada kita sesuatu hal, maka pergunakanlah untuk Tuhan. Kalau teman-teman mungkin ada yang selama ini sudah mengubur talentanya menjadi seorang guru sekolah minggu, bergumul di hadapan Tuhan. Jangan kubur talentamu. Pergunakanlah. Bisa hubungi hamba Tuhan, bisa hubungi sebagai pembinanya untuk bisa melayani. Atau teman-teman yang sudah punya karunia untuk bisa bermain musik. Mungkin teman-teman bisa melihat di gereja kita, kurang pemain musik. Tetapi teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu bermain musik, tetapi mengumurkannya tidak mau bermain musik, hanya alasan gengsi dan sebagainya. Ingat, nanti suatu saat Tuhan akan bisa mempertanyakan kepada kita. Pada konteks sekarang ini, dalam COVID-19, dalam masa pandemi ini, kita baca tadi di dalam Roma, ada karunia untuk memberi pimpinan, ya, yang bermurah hati, hendaklah melakukan dengan sukacita. Dalam masa pandemi ini jangan mencari untung sebanyak-banyaknya, ya. Jangan bilang, Tuhan berikan karunia kepada saya untuk berdagang, dan Tuhan berikan karunia memberkati saya, pekerjaan saya untuk mendapat untung yang sebanyak-banyaknya. No. Bagai orang Kristen, kita dituntun oleh Tuhan untuk bisa memberi. Karunia untuk memberi. Tidak ada karunia untuk mencari untung. Tidak ada karunia untuk menerima, enggak, tetapi karunia untuk bisa membagi-bagikan, karunia untuk memberi, untuk bermurah hati, ada itu dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya ingin bagikan kepada kita, hal penting. Karunia diberikan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk melayani. Bukan untuk disombongkan, melainkan untuk membangun. Ini penting. Kalau kita melihat, kita berpikir bahwa kita ini pintar ngomong, belum tentu orang pintar ngomong itu karunia menasehati. Tidak. Bisa jadi karena dia pintar ngomong akan terjadi kekacauan, pertengkaran. Tetapi karunia untuk bisa menasehati akan ada.
bagi setiap orang. Karunia yang sudah menasehati, pasti dia akan bisa pintar ngomong. Makanya Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang menasehati kita, tetapi kayaknya gak masuk akal. Karena itu bukan karunianya untuk bisa menasehati. Ada begitu banyak orang pintar tentang Alkitab, tetapi kalau khotbah enggak. Kita kayaknya enggak, males untuk dengarkan khotbahnya, atau kita ngantuk dengan khotbahnya. Enggak. Mungkin dia dikaruniakan untuk menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dosen atau seorang guru. Nah, ini penting bagi kita untuk kita mengerti. Tapi kalau kita tahu karunia kita, jangan kita pamerkan kepada orang banyak untuk mereka puji, tetapi kita harus untuk melayani. Bukan untuk kita sombongkan supaya di gereja kita lah nomor 1 diakui. Tidak, tetapi untuk bisa membangun tubuh Kristus. Sehingga dalam satu tubuh kita menjadi satu dalam dua. Satu tubuh menjadi sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama terbangun ya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, perlu kita mengetahui apa yang menjadi talenta kita, menjadi karunia roh bagi kita, sehingga kita bisa melayani dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan. Maka oleh sebab itu, sekali lagi saya bacakan kesimpulan ini bagi kita. Karunia diberikan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk melayani. Bukan untuk disombongkan, melainkan untuk membangun. Kejarlah, bergumul di hadapan Tuhan apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan sukacita bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kepentingan bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan mengerjakannya dalam hidup kami lebih lagi, untuk kami bisa mengerti lagi Tuhan akan karunia roh yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mengerti arah dan tujuan hidup kami. Ketika kami mengerti akan karunia roh yang Tuhan berikan bagi kami, maka kami akan bisa menikmati akan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sebagaimana apa adanya kami, ya Tuhan tetapkan. Ketika kami mengerti akan karunia roh yang Tuhan berikan bagi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan setiap karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami yang tidak mengerti menjadi mengerti akan karunia kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Suarman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Meskipun dalam suasana ibadah online, Bapak dan Ibu tetap dapat memberikan persembahannya, baik melalui amplop atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama gereja, dengan atas nama Edi Lemena A, dengan nomor rekening 214-218-11, 214-218-11. Sembari memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan pujikan Menyenangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapa. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, Engkau boleh menguduskan, Engkau memberikan hikmat kepada pengurus untuk dapat memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan, dengan mengelola persembahan ini untuk yang terbaik bagi kemuliaan namamu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur, kiranya apa yang sudah kami berikan Tuhan boleh berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri akan bekerja, meskipun dalam suasana seperti ini kami tidak semua dapat memberikan yang terbaik, tapi kami percaya Tuhanlah yang memberikan semuanya sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tak lupa juga kami berdoa ya Bapa, untuk perkembangan pertumbuhan iman kami ya Bapa. Di masa pandemik virus corona ini Tuhan, seringkali kami dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup dan tekanan-tekanan dalam hidup kami, yang semuanya Tuhan, kami kadang-kadang sering menganggap bahwa Tuhan meninggalkan kami ya Bapa. Kami diuji Tuhan melalui peristiwa ini Tuhan. Seringkali Tuhan kami merasa tidak kuat ya Bapa. Bahkan kami merasa Engkau sudah meninggalkan kami Tuhan. Tapi saat ini kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat atas kami. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami, iman kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menumbuhkan Tuhan. Biarlah melalui peristiwa ini Tuhan tidak membuat iman kami menjadi lemah Tuhan, tapi semakin menguatkan iman kami, supaya kami bersandar penuh pada kekuatan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak tidur. Tuhan senantiasa yang memelihara kami. Mujizat-mujizat akan Engkau nyatakan ya Bapa. Kami percaya akan kedaulatan-Mu ya Bapa. Dan biarlah atas segala peristiwa yang boleh lewat di depan kami Tuhan, tidak membuat kami iman kami menjadi lemah, tapi kami boleh semakin berdoa, semakin bersandar, semakin kami Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap peristiwa ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk garda terdepan kami, para perawat, dokter, rekan para sukarelawan yang Tuhan Engkau izinkan mereka Tuhan meninggalkan keluarga mereka untuk dapat merawat setiap korban-korban pasien-pasien yang ada Tuhan. Bahkan mereka dihadapkan dengan tebusan nyawa ya Bapa. Kiranya ini tidak membuat Tuhan pemerintah kami getir, tetapi semakin menguatkan. Tuhan juga memakai hamba-hamba-Mu yang ada, yang duduk dalam pemerintahan, supaya mereka ini semua Tuhan tidak menjadi batu sandungan ya Bapa. Mereka semua Tuhan kuatkan, memberikan semangat kepada setiap semua yang ada yang terlibat dalam penanganan masalah ini ya Bapa, sehingga mereka semua semangat, semua mengandalkan Engkau, semua boleh beriman, semua akan selesai ya Bapa. Kami juga berdoa untuk perekonomian. Kami percaya Tuhan sendiri akan memulihkan. Tuhan sudah contohkan melalui peristiwa-peristiwa dalam firman-Mu ya Bapa. Dalam zaman Israel ya Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mujizat selalu Tuhan nyatakan. Kami percaya ekonomi Indonesia Tuhan boleh nyatakan pulih seperti sedia kala. Dan kami akan tetap kuat Tuhan, terutama anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan, tidak pernah jatuh, tidak pernah selalu terperosok, tetapi Engkau senantiasa memelihara. Untuk politik keamanan Tuhan, kami juga banyak mendengar kejahatan meningkat 10% Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan lindungilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan juga memberikan stabilitas politik keamanan negeri ini tetap stabil dan aman ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat-jemaat kami, yang saat ini kami tidak bisa menyapa satu sama lain. Bahkan kami ada yang tidak tahu bagaimana kondisi saat ini ya Bapa. Bagi mereka yang sedang memulihkan kesehatannya Tuhan,
Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Bagi mereka yang berjuang Tuhan untuk mengatasi sakitnya saat ini Tuhan, terutama untuk Bapak Armadi yang khusus kami berdoa bagi beliau Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan iman, Tuhan berikan juga penghiburan dan kekuatan bagi keluarga untuk senantiasa menopang sehingga kesehatan Bapak Armadi boleh semakin lama semakin pulih, sembuh seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja ini ya Bapak. Di saat-saat seperti ini kami tetap mengandalkan Engkau. Kami percaya ada waktunya Tuhan. Ada waktu Tuhan akan mengizinkan kami berkumpul kembali, bersorak-sorai memuji Tuhan dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikut warta kami persilakan. Shalom, para jemaat GKT Sidoarjo yang kami kasihi. Kita kembali beribadah pada hari ini pada tanggal 24 Mei. Ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Ya, yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, pelayan mimbar, pemusik, dan tim multimedia yang telah mempersiapkan dan mempersembahkan ibadah online pada hari ini dengan baik. Yang kedua, masa ibadah online. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Mei dan bulan depan adalah bulan Juni. Untuk hal ini perlu juga kami sampaikan mengenai rencana ibadah di bulan Juni akan diinformasikan paling lambat tanggal 31 Mei sambil kita menunggu perkembangan situasi yang ada. Yang ketiga adalah persembahan. Kembali kami mengajak selama kita melaksanakan ibadah di rumah, jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop dan dibawa ke gereja saat kita beribadah kembali bersama-sama di gereja. Atau juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang tertera di warta dengan dituliskan berita peruntukannya dan inisial bila diperlukan. Yang keempat adalah bantuan mengenai sembako. Gereja masih membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk membantu meringankan beban jemaat gereja kita GKT Sidoarjo yang sangat membutuhkan selama pandemik virus ini dalam bentuk sembako yang bisa dikumpulkan di gereja dengan menghubungi Pendeta Mia, atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi hamba Tuhan maupun kami untuk kami ambil di rumah Bapak Ibu. Sebagai informasi kita semua, sebagian bantuan sembako yang sudah terkumpul sudah kami salurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kebaikan Bapak Ibu jemaat semua. Yang terakhir adalah mengenai pelayanan Evangelis Chai Siu Cheng. Pelayanan Lau Siu Cheng di GKT Sidoarjo akan berakhir pada akhir bulan Mei ini dan beliau akan melanjutkan pelayanannya di GKT 1 Malang. Segenap hamba Tuhan, PHTM, dan jemaat GKT Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas segala jerih payah dan sumbangsihnya untuk penggembalaan di sekolah minggu, komisi-komisi, dan di pelayanan umum GKT Sidoarjo. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan penyertaan kepada Lau Siu Cheng sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dalam pelayanan beliau.
Demikian warta, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada minggu keempat di bulan Mei kita dapat beribadah bersama-sama di rumah kita, di kediaman kita masing-masing. Saatnya kita mengakhiri ibadah, dengarkan firman Tuhan sebagai pengingat dan peneguhan dari khotbah yang sudah kita dengar tadi. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3, 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya. Mari kita akhiri ibadah dengan penuh syukur dan memandang kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Allah Tritunggal, sumber segala berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian, melindungi saudara, membuat saudara berbahagia dan diberkati senantiasa di dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan, dan seantero hidup saudara, mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, selamat bersaat teduh, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.